Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Visualisasi Data dan Informasi kelas RA dengan dosen pengampu Pak Ahmad Luki ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami yang berjudul Visualisasi Pola Aktivitas Masyarakat di Kota New York dan Tokyo. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Fitriani dengan NIM 122450019. Di sini saya akan bersama dengan dua teman saya yaitu Firdio Samuel Saragi dengan NIM 122450124 dan Spasniki Zafid Ahmedian dengan NIM 122450115. Dataset yang kami gunakan yaitu dataset yang berjudul Foursquare New York City dan Tokyo Check-in. Di dalam dataset ini berisi riwayat check-in di kota New York dan Tokyo dalam rentang 10 bulan dimulai dari tanggal 12 April 2012 hingga 16 Februari 2013. Di dalam dataset tersebut terdiri 8 atribut. Di antaranya yang pertama yaitu user ID, di mana berisi ID pengguna Foursquare-nya. Yang kedua venue ID, yaitu ID tempat. Yang ketiga venue kategori ID, yaitu ID kategori tempat. Yang keempat ada venue kategori, yaitu nama kategori berdasarkan venue kategori ID. Yang kelima ada latitude, yaitu koordinat lintang. Yang keenam ada longitude, yaitu koordinat bujur. Yang ketujuh ada time zone offset, yaitu selisih waktu zona lokal dengan UTC. Dan yang kedelapan ada UTC timestamp, di mana yaitu waktu check-in dalam UTC mencatat aktivitas pengguna berdasarkan waktu dan lokasi. Selanjutnya dalam data pre-processing, kami melakukan merging data, di mana di dalam kedua dataset tersebut berisi venue kategori. Venue kategori ini yaitu nama tempat di dalam kedua kota tersebut. Nah, dari venue kategori ini, kami merge menjadi subkategori global, di mana kategori global ini terdiri dari kategori tempat makan, kategori residental, perumahan atau privat, kategori transportasi umum, dan lain-lain. Nah, di dalam tugas besar kami terdiri dari 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama ialah di mana tempat yang sering dikunjungi di kota New York dan Tokyo. Pertanyaan kedua yaitu pada waktu kapan saja tempat atau area tersebut mulai sibuk. Pertanyaan ketiga yaitu dalam hitungan menurut waktu, kategori tempat apa saja yang sering dikunjungi. Apakah ada hubungan antara lokasi geografis? Lokasi geografis ini dari atribut di dataset yang koordinat bujur dan koordinat lintang dengan frekuensi kunjungan masyarakat. Pertanyaan kelima, bagaimana perbedaan waktu kunjungan pada kategori tempat yang sama di kota New York dan Tokyo? Oke, berikut adalah tampilan hasil dari pengerjaan visualisasi yang sudah kami buat. Kami tuangkan implementasinya ke dalam sebuah dashboard Streamlit. Dashboard Streamlit ini bisa diakses di live-in strip nyc strip tky.streamlit.app. Linknya akan dikasih dalam PPT. Jadi dalam website dashboard ini terdapat 2 section ya. Pertama tuh section sidebar, yaitu yang ini. Lalu section yang kanan, yaitu yang ini. Jadi yang di sidebar ini berisi pilihan kota, jadi bisa memilih antara New York atau Tokyo. Lalu terdapat bar plot kategori tempat yang sering dikunjungi, top 10-nya. Jadi dalam dataset itu mempunyai kategori yang banyak dan berbeda-beda tiap tempat. Jadi kami membuat sebuah kategori global, ya yang tadi sudah disebutkan, yaitu merging. Jadi kategori global ini adalah cakupan dari kategori-kategori yang subkategori yang unik tadi. Jadi misalkan kategorinya adalah kereta, mobil, tapi kita buat kategori global adalah transportasi umum, seperti itu. Kenapa? Agar bisa menyamakan antara
kota Tokyo dan kota New York. Jadi kategori tempat yang sering dikunjungi adalah kategori tempat transportasi umum. Dan kategori transportasi umum itu hari sibuknya adalah di hari Senin dengan pengunjung 38.549 ribu. Top 10 tempat yang sering dikunjungi di Tokyo itu adalah Akihabara Station dengan total kunjungan 12.000. Maaf, ini 12 juta. Total visitor adalah 12 juta. Di section kanan ini terdapat peta spasial, lalu juga ada informasi tempat. Jadi untuk melihat informasi tempat bisa menginput venue ID, lalu klik submit, atau sini saya sudah sediakan top 10 ya. Di sini top 10 elaborasi dari top 10 tempat sering dikunjungi. Jadi misalkan saya mengeklik Shinjuku Station, digunakan untuk melihat informasi lebih lanjut terkait tempat tersebut. Seperti hari apa aja sibuk, hari apa aja tempat tersebut sibuk, jam berapa saja tempat tersebut sibuk, dan lokasi persisnya tempat tersebut, seperti itu. Sembari menunggu, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang map. Jadi kalau di map ini ada density dan juga heat map ya. Kalau dia density itu kepadatan, heat map itu dia seberapa sering dikunjungi. Nah, sudah muncul sebuah pop-up di sini informasi terkait tempat yang sudah diklik tadi, itu Shinjuku Station, bahwa total pengunjung Shinjuku Station terbanyak itu di hari Sabtu dengan 1.868. Rata-rata jam kunjungan untuk Shinjuku Station itu paling tinggi adalah jam 11 siang. Ini menunjukkan pukul ya. Misalnya hari Minggu ini pukul 9, hari Senin itu pukul 10, dan selanjutnya itu beragam. Yang paling pagi itu adalah hari Sabtu di pukul 8. Lalu di sini adalah lokasi persis dari tempat Shinjuku Station, seperti itu. Jadi top 10 tempat yang paling sering dikunjungi berdasarkan waktu check-in itu di New York adalah yang pertama, itu paling sering dikunjungi adalah New York Penn Station, lalu ada Terminal Grand Central, dan juga Bandara Airport LFK. Itu dan selebihnya bisa dilihat dalam PPT. Lalu top 10 tempat paling sering dikunjungi berdasarkan check-in di Tokyo itu adalah Akihabara Station, stasiun Akihabara, Shinjuku Station, dan juga Bobuku Station. Jadi terlihat bahwa tempat itu adalah tempat yang bernama stasiun dan juga terminal, tempat publik, kendaraan publik atau transportasi umum. Lalu kita akan membandingkan hari sibuk pada dua tempat yang berbeda, tetapi satu kategori, yaitu kategori transportasi publik. Kalau di New York Penn Station itu hari Jumat yang paling sibuk, paling banyak pengunjungnya. Sedangkan kalau di Jepang itu yang paling banyak pengunjungnya itu terlihat bahwa hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu yang paling sibuk. Tetapi di sini bisa disimpulkan bahwa hari weekend lah yang paling banyak pengunjungnya. Oke, selanjutnya itu ada kategori tempat yang sering dikunjungi. Kalau tadi itu nama tempat, kalau di sini adalah kategorinya. Nah, kategori di Amerika Serikat itu yang paling banyak itu tempat makan, layanan publik,
dan juga seterusnya. Kalau Jepang itu transportasi umum dan tempat makan dan seterusnya. Kalau kategori tempat yang sering dikunjungi ini sebenarnya adalah terkait juga tentang banyaknya eh, banyaknya lokasi tersebut dalam satu daerah gitu. Kalau di Amerika mungkin tadi tempat yang sering dikunjungi adalah memang transportasi umum publik. Tapi karena di Amerika adalah banyak sekali tempat makan yang beragam, lalu kami itu menghitung total dari semuanya gitu. Jadi terlihat bahwa yang paling sering dikunjungi dan juga paling banyak itu adalah di tempat makan. Tetapi kalau yang paling sering dikunjungi dalam satuan tempat itu adalah tadi New York Penn Station. Kalau di Jepang itu memang yang paling banyak dan paling sering dikunjungi itu juga adalah transportasi umum, dan itu juga linear dengan yang tempat yang paling satu wilayah yang paling sering dikunjungi itu memang transportasi umum, seperti itu. Berikutnya kita akan memasuki peta kepadatan penduduk dan frekuensi kunjungan, dalam hal ini kota New York City. Ini untuk menjawab pertanyaan visualisasi nomor 4. Jadi untuk kepadatan penduduk itu, untuk objek-objek yang berwarna lebih terang itu artinya kepadatan penduduknya lebih tinggi daripada objek-objek yang lebih gelap. Sedangkan untuk frekuensi kunjungan, objek-objek yang berwarna lebih merah itu berarti frekuensi kunjungan di daerah tersebut lebih sering terjadi daripada objek-objek yang berwarna hijau, ya. Jadi kita bisa lihat pada peta kependudukan kota New York itu, kepada penduduk dan frekuensi kunjungannya itu selaras. Artinya daerah yang padat penduduk itu juga daerah yang sering dikunjungin atau yang memiliki frekuensi kunjungan tinggi. Kemudian kita akan melihat pada kota Tokyo sama juga, objek yang warna lebih objek yang warna kuning kepada penduduk itu lebih memiliki kepada penduduk yang lebih tinggi daripada objek yang lebih gelap. Bisa dilihat juga bahwasannya kepadatan penduduk di kota Tokyo dengan frekuensinya itu selaras. Artinya daerah-daerah yang padat penduduk di Tokyo itu juga merupakan daerah yang sering dikunjungi atau memiliki frekuensi kunjungan yang tinggi. Oke, berikutnya kita akan memasuki visualisasi nomor Oke, berikutnya kita akan memasuki visualisasi untuk nomor 5, untuk menjawab nomor 5. Yang pertama itu dalam hal transportasi umum, sebelah kiri kota New York, sebelah kanan kota Tokyo. Pada kota New York itu bisa dilihat bahwasannya eh, perlu digarisbawahi bahwasanya transportasi umum di sini itu adalah dalam bentuk kereta. Pada kota New York bisa dilihat bahwasannya untuk hari Minggu dan hari Sabtu itu transportasi umumnya itu lebih lebih jarang dikunjungi atau mengalami penurunan dibandingkan hari-hari yang lain. Hal ini berbeda dengan kota Tokyo yang dia itu hampir hampir setiap harinya itu tidak mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan hari-hari yang lain gitu. Jadi dari Minggu sampai Sabtu itu nggak terlalu jauh beda gitu penggunaan transportasi umum pada kota Tokyo. Nah, berikutnya itu kita akan membandingkan pada kategori tempat makan. Nah, di kota New York, hari Minggu dan hari Sabtu itu menjadi hari yang paling ramai, hari yang paling ramai orang berkunjung ke tempat makan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Begitu juga dengan Tokyo, tetap hari Minggu dan hari Sabtu yang menjadi hari tertinggi untuk kategori tempat makan. Cuman kalau di kota New York, hari-hari selain hari Sabtu dan Minggu itu tuh mengalami penurunan yang cukup signifikan daripada hari Minggu dan Sabtu. Hal ini berbeda dengan kota Tokyo yang hampir cukup stabil, baik itu dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Jadi nggak mengalami peningkatan atau penurunan yang cukup drastis. Oke, masuk ke kesimpulan. Apa saja yang bisa kita dapatkan
Yang bisa kita dapatkan berdasarkan visualisasi yang telah dipaparkan itu adalah bahwasanya kota tersebut tuh memiliki perbedaan tersendiri. Hal ini bisa terlihat dari total check-in yang berbeda, dari waktu-waktu sibuk hari-hari sibuk yang berbeda, hingga jumlah banyaknya tempat yang pada masing-masing kategori yang berbeda. Kategori yang berbeda. Hal ini tuh bisa jadi mungkin banyak faktor ya, seperti misalnya di transportasi di Tokyo itu mungkin sudah cukup aman dan nyaman sehingga masyarakatnya itu lebih banyak menggunakan transportasi umum dibandingkan kota New York. Ya, tapi ya oke. Oke, segala presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.